Selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini saya sangat hormat dari forum yang sangat luar biasa hari ini. Saya yakin sekarang yang namanya ESG sudah menjadi suatu faktor yang kritikal untuk siapapun bisnis korporat atau apapun sebenarnya sekarang, karena sudah menjadi satu bagian yang tidak bisa lagi dipisahkan. Tantangan dunia sudah memaksa kita sudah harus lebih punya kesadaran, punya malah untuk mengarah ke sustainability. Kali ini saya akan coba untuk bisa memberikan satu insight bagaimana green building itu juga bisa memberikan performa yang baik kepada ESG. Next. Sebelumnya saya sedikit berkenalan bahwa saya Dito dari Green Building Council Indonesia. Kami adalah suatu organisasi nirlaba, NGO yang fokusnya adalah untuk memberikan diseminasi, memberikan awareness, memberikan advokasi terhadap implementasi green building di Indonesia untuk bisa menyebarluaskan implementasi dan praktek green building di Indonesia. Kami juga merupakan anggota tetap dari World Green Building Council. Next. Next. Tapi kenapa kami harus susah payah ya, atau founders kami merasa harus ada nih yang namanya Green Building Council Indonesia, harus ada sebuah Green Building Council di Indonesia. Karena sebenarnya dulu rasanya tidak banyak orang yang menyadari bahwa sebenarnya bangunan itu mempunyai dampak yang luar biasa. Kita pikir ketika bangunan itu sudah terjadi, sudah dibangun, ya sudah, ceritanya sampai di situ. Tapi ternyata bangunan itu, kalau mengutip dari Bapak, selama daur hidupnya ternyata semuanya itu mempunyai emisi, semuanya mengeluarkan emisi dari sejak materialnya diekstraksi, diproduksi, dikonstruksi, dioperasionalkan, ketika ada maintenance, dan bahkan ketika dihancurkan, semuanya itu mempunyai emisi, semuanya mempunyai dampak pada lingkungan. 30% energi consumer dan penghasil greenhouse gas di Indonesia itu datangnya dari bangunan. Bayangkan seperti itu. Selama ini kita mikirnya yang menghasilkan greenhouse gas itu transportasi, kebakaran hutan. Iya, benar gitu. Tapi ada silent killernya juga, namanya bangunan. Kalau tidak diperlakukan dengan seksama, bangunan justru dampaknya akan bisa lebih besar dari yang lain. Karena dari sejak pembangunannya, dari sejak materialnya yang dipakai, bangunan sekarang jarang ya yang pakai kayu, apalagi kalau high-rise building ya. Pasti sudah melibatkan semen. Ketika bicara semen itu adalah penghasil CO2 emission yang cukup besar ternyata, 8% dari seluruh dunia. Bahkan itu cuma hanya satu industri ya. Luar biasa ya, dampaknya. Ketika dihancurkan, ketika dikonstruksi dan dihancurkan bangunannya, waste-nya luar biasa. Selama ini kita bicaranya waste itu kayak Mbak, ceritanya waste dari rumah tangga, operasional, iya. Tapi proses konstruksi itu luar biasa. Dihancurkan apalagi? Mau dikemanain? Sampah. Mau diapain? Tidak ada yang bisa untuk mengolah itu jadi lebih baik. Concern-nya ada di sana. Belum lagi masalah kesehatan. Kita tuh 90% disadari atau tidak disadari, 90% hidup kita itu ada di dalam bangunan. Kita mungkin nggak sadar.
tapi kita tuh teralienasi dari lingkungan sekitar. Jadi 90% kita ada di sini, padahal indoor pollution itu sama mematikannya dengan outdoor pollution. Disadari atau tidak? Ya. Jadi kita harus mengambil langkah tertentu. Next. Jadi oleh karena itu kami merasa harus ada yang namanya green building, yang dimana by definition green building itu adalah sebuah konstruksi yang mendemonstrasikan sebuah resource efficiency dan resource conservation, bahkan resource sharing dalam seluruh life cycle, seluruh daur hidupnya dari satu bangunan tersebut, sambil juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pengguna di dalam. Ya, jadi mungkin lebih sophisticated. Saya coba mensimplifikasi ya, tapi kira-kira seperti itu. Ini yang namanya green building. Jadi kalau tadinya kita berpikir bahwa green building itu semuanya harus banyak tanaman dan sebagainya, saya tidak menyalahkan, tapi yang harus saya sampaikan adalah ada hal yang lebih dari itu, bukan hanya tanaman. Tanaman sangat penting, saya yakin bisa membantu pelestarian lingkungan, tapi ada hal yang lain. Hal lainnya apa? Kita akan lihat slide next. Untuk bisa mengkomunikasikan hal tersebut, akhirnya kami membuat satu rating tools yang bernama Greenship. Next. Di mana Greenship itu selalu berpegang teguh prinsipnya adalah untuk bisa mengukur segala sesuatu. Dimana kami yakin kalau kita bisa mengukur segala sesuatu, kita bisa mengelola segala sesuatu tersebut. Dimasukkan ke dalam konteks bangunan. Next, kita harus bisa mengukur ke 6 kategori ini, ke 6 aspek ini. Ada yang namanya tata guna lahan. Bagaimana kita menggunakan lahan? Lahan itu sumber daya, harus diketahui ya. Lahan itu sumber daya, lahan itu sangat terbatas. Kita itu di bumi itu kebanyakan laut, tanahnya itu sedikit. Ya, jadi penggunaan lahan itu harus sangat diperhatikan. Energy efficiency and conservation, sudah pasti. Sumber utama emisinya bangunan itu dari energi, penggunaan energi. Water conservation, konservasi air. Kita selama ini memakai air, saya rasa take it for granted. Padahal banyak saudara-saudara kita, kalau nggak di Jakarta, saya nggak usah jauh-jauh, di Jogja aja, saya pernah ke Jogja, ada kondisi nggak ada air. Padahal itu kayaknya di dekat Borobudur. Jadi, bahkan di Pulau Jawa pun terjadi seperti itu. Bayangkan di daerah-daerah lain. Lalu ada material resource and cycle. Bagaimana penggunaan material? Kalau tadi sesuai life cycle, bagaimana nih kita memilih material yang paling baik, yang mempunyai emisi yang paling sedikit? Lalu secara indoor health and comfort, sambil kita tadi kan semuanya kita tuh berusaha untuk mengefisienkan, mengkonservasi dan sebagainya. Tapi kemudian kita tetap harus menjaga kenyamanan dari pengguna bangunannya. Siapa yang mau tinggal atau hidup di bangunan yang kira-kira panas? Kalau sekarang hanya AC-nya dimatikan, kita dapat efisiensi energi yang luar biasa, tapi Bapak Ibu masih mau nggak ada di sini? Nggak akan, pasti kepanasan, maunya keluar aja. Nah itu kita harus membalance antara konservasi, efisiensi, tapi juga memberikan kenyamanan dan juga kesehatan bagi pengguna bangunan. Selain juga adanya building environment management, selama daur hidupnya harus di-manage dengan sebaik-baiknya. Next. Next. Kita kembalikan ke konteks ESG. Bagaimana akhirnya green building bisa membantu ESG, bisa membantu untuk implementasi ESG. Next. Kita telah satu-satu. Secara environment pasti bicaranya tentang resource efficiency dan climate change mitigation atau bahkan climate change adaptation. Dari ke-6 aspek tadi, saya mungkin bisa, seharusnya sih semuanya bisa berkontribusi, tapi kemudian kita
Mungkin saya bisa kotak-kotakan sedikit. Yang di tata guna lahan, energy efficiency, water conservation, dan material resource cycle, itu ceritanya resource efficiency dan mitigasi dan adaptasi climate change. Ya, dimana kalau kita bisa mengefisienkan semua sumber daya yang kita pakai, akhirnya harusnya mitigasi terhadap climate change ini bisa berhasil. Ya, next. S, social. Sudah pasti kita bicara tentang orang yang ada di dalam bangunan kita sekarang, kita pasti bicara tentang social. Bagaimana meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan orang yang ada di dalam bangunan. Karena green building harus ada itu, harus bisa menyentuh orang juga. Next, secara governance, untuk building environment management, kita sebenarnya melakukan yang saya rasa ini namanya mitigating operational risk, atau bahkan risk mitigation. Kalau kita bicara ESG itu sebenarnya bisa jadi satu tolak ukur untuk mendatangkan investasi dan sebagainya. Money games is actually the games of risk mitigation. Green building bisa memberikan risiko yang lebih rendah, dan akhirnya itu bisa menjadi trust bagi para investor untuk bisa memberikan investasi ke satu corporate dan so on. Next, dan bahkan di governance, kalau dengan suatu bangunan itu tersertifikasi, dalam hal ini kalau kami punya satu rating tools bernama Greenship seperti saya bilang, dan juga sertifikasi bangunan. Suatu bangunan itu kalau mau mengklaim ESG, sustainability, effort dan sebagainya, ada satu transparansi dan accountability di sana. Kenapa? Karena disertifikasi oleh suatu badan yang independen, accountable, sehingga tidak hanya sekedar self-claim, tidak hanya sekedar bilang, oh ya saya green, tapi ternyata greennya gitu-gitu aja. Tapi ada standarnya, ada verifikasinya, dan ada yang mengakuinya gitu. Dan dari dari organisasi yang memang terpercaya. Belum lagi dengan adanya sertifikasi, terutama kalau Greenship, kami itu selalu berpegang teguh kepada regulation yang berlaku di Indonesia. Jadi bangunan kalau walaupun sudah bisa menerapkan green building, poin-poin green building dengan sebaik-baiknya, karena sertifikasi itu point based, kalau poinnya mau maksimal sekalipun, tapi ada regulasi yang tidak terpenuhi, itu kami akan gugurkan sertifikasinya. Karena ini penting sekali untuk kita bisa tetap compliance dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Tadinya saya tuh disuruh untuk kasih case study, tapi saya rasa saya nggak perlu ngasih case study. Kenapa? Karena saya rasa saya pengennya Bapak Ibu sekalian merasakan sendiri bagaimana green building. Karena hari ini kita berkumpul di satu bangunan yang sudah tersertifikasi Greenship. Ini di Energy adalah bangunan yang tersertifikasi Greenship existing building dan mendapatkan peringkat gold, hanya satu peringkat di bawah Platinum. Jadi welcome and enjoy green building. Terima kasih. Luar biasa.